Berikut ini adalah gambar dari membran sel. Membran sel merupakan struktur pembatas antara isi dan lingkungan di luar sel. Membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel, yang artinya selektif terhadap zat-zat yang keluar masuk melalui membran sel. Membran sel terdiri dari dua lapisan bilayer yang disebut dengan lipid bilayer. Bi artinya dua, layer artinya lapisan, atau disebut dua lapisan lemak. Lipid lapisan membran ini terdiri dari dua fosfolipid. Struktur lapisan membran ini terbentuk dari dua ekor fosfolipid yang saling berhadapan, yang dimana ekor-ekor fosfolipid ini bersifat hidrofobik, yang terdiri dari dua asam lemak. Bagian kepala dari fosfolipid terdiri dari glukosa dan dua gliserol yang berfosforilasi, dan tebal dari membran sel ini adalah sekitar 5-10 nanometer. Di antara dua fosfolipid ini disematkan protein-protein integral. Selain protein, pada membran sel juga mengandung kolesterol. Membran plasma terdiri dari beberapa protein yang masing-masing bersifat spesifik menurut fungsi sel. Protein ini pun memungkinkan sel untuk berinteraksi dengan dunia luar. Membran plasma adalah gerbang penjaga sel yang mengizinkan zat keluar masuk dari dan ke dalam sel pada jumlah tertentu dan waktu tertentu. Berbagai macam transport terjadi di membran sel, yaitu ada transport pasif dan transport aktif. Nah, yang akan kita bahas adalah transport pasif, yaitu difusi terfasilitasi, dan osmosis. Yang pertama adalah difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah tanpa memerlukan energi ATP. Partikel kecil yang tidak bermuatan seperti gas oksigen dan karbon dioksida dapat berdifusi melalui membran plasma, dapat bergerak melalui fosfolipid dari membran bilayer. Namun, sel perlu mengontrol mana zat yang boleh masuk ataupun zat yang tidak boleh masuk dari dan ke dalam sel. Karena itu, terdapat protein-protein yang tertanam pada lapisan bilayer untuk mengatur molekul-molekul lain yang akan melewati membran sel. Ada yang disebut juga sebagai difusi terfasilitasi, di mana molekul-molekul yang lebih besar seperti molekul polar seperti ion-ion bermuatan dapat keluar masuk melalui channel atau terowongan protein yang ada di membran sel. Untuk molekul lain yang lebih besar, membutuhkan protein karier khusus yang akan mengikat zat tersebut pada salah satu sisi membran, yang kemudian protein tersebut akan melakukan serangkaian proses konfirmasi diterimanya molekul sehingga dapat melewati membran masuk ke dalam sisi yang lainnya. Contohnya adalah glukosa.
Substansi lain yang keluar masuk membran adalah air. Prosesnya disebut sebagai osmosis. Sitoplasma sel maupun cairan interstisial atau cairan antar sel terdiri dari larutan. Zat pelarut yang sebagian besar berupa air masuk melalui membran semipermeabel menuju area yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi, sehingga tercapai equilibrium atau keseimbangan konsentrasi antara luar sel dan di dalam sel. Membran plasma juga mengandung protein yang disebut sebagai aquaporin. Aquaporin ini adalah sejenis channel atau jalur khusus bagi air dalam proses osmosis. Sel yang sedang dalam kondisi hipertonik akan mengeluarkan air dari dalam sel menuju area luar sel yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Sebaliknya, jika kondisi luar sel berada dalam larutan yang hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel. Apabila konsentrasi kelarutan cairan di dalam dan di luar sel sudah seimbang, maka kondisi ini dikatakan sebagai keadaan isotonik. Nah, demikian tadi sedikit penjelasan mengenai proses transport pasif yang terjadi dalam membran sel. Semoga bermanfaat.